Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 pada pertemuan 10 kali ini akan mempresentasikan pendekatan peristiwa dan perilaku. Adapun anggota kami yaitu Berdiana Putri Wijaya dengan akhiran NIM 411, Sabrina Suratul Qayyimah dengan akhiran NIM 425, Rizka Koesdiawati dengan akhiran NIM 440, Muhammad Rifki Kemal Afi dengan akhiran NIM 459, Agnelia Trianingsi Handayani dengan akhiran NIM 468, dan Ulia dari Suba dengan akhiran NIM 486. Dalam akuntansi dan ekonomi yang menekankan peran perilaku manusia dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi dalam organisasi. Pendekatan ini fokus pada tindakan, motivasi, sikap, dan interaksi manusia, terutama dalam konteks organisasi atau perusahaan. Dalam pendekatan ini, manusia tidak hanya dianggap sebagai makhluk ekonomi yang rasional, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh emosi, norma sosial, dan lingkungan. Ciri-ciri pendekatan perilaku di sini ada 4 ciri. Yang pertama, menekankan interaksi antar individu dalam organisasi. Yang kedua, memperhatikan motivasi, keputusan kerja, dan kepemimpinan. Yang ketiga, menganggap bahwa keputusan tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh emosi dan bias. Yang keempat, menggunakan ilmu psikologi dan sosiologi untuk memahami perilaku manusia. Manfaat pendekatan perilaku di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, membantu merancang sistem manajemen dan akuntansi yang lebih manusiawi dan efektif. Yang ketiga, memahami dampak emosional dan psikologis dari kebijakan perusahaan. Yang terakhir, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Selanjutnya ada contoh kasus pendekatan peristiwa dan perilaku. Seperti yang kita ketahui, PT Waskita Karya salah satu perusahaan konstruksi besar di Indonesia yang menghadapi masalah besar terkait dengan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2021. Dalam audit yang dilakukan oleh pihak eksternal ditemukan bahwa perusahaan ini terlibat dalam manipulasi data keuangan yang bertujuan untuk menutupi kerugian dan memperlihatkan kondisi keuangan yang lebih sehat. Peristiwa yang terjadi adalah kerugian signifikan dalam proyek-proyek Waskita Karya yang seharusnya dicatat
dalam laporan keuangan dengan akurat. Namun, perusahaan ini tidak mencatat kerugian ini secara tepat, yang seharusnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Perilaku manajemen berusaha menyembunyikan kerugian tersebut untuk menjaga citra perusahaan dengan menyembunyikan kewajiban dan biaya agar laporan keuangan tampak lebih baik dari kenyataannya. Variabel-variabel yang dapat dilihat adalah ada 5. Yang pertama ada karakteristik skala dari masing-masing isyarat yang meliputi tingkat pengukuran, diskret atau kontinu, deterministik atau probabilistik. Yang kedua ada sifat-sifat statistikal dari perangkat informasi yang meliputi bentuk syarat, karakteristik distribusional, hubungan antar syarat, dan dimensional yang mendasari. Yang ketiga ada muatan informasional atau certifikasi prediktif yang mengikuti bias dapat diandalkan atau bentuk dari hubungan dengan kecerdasan. Yang keempat ada metode penyajian yang meliputi format, ukuran, dan tingkat agregasi. Yang kelima ada konteks yang dimana meliputi kondisi pandangan secara fisik, fungsi, karakteristik tugas, dan umpan. Selanjutnya studi-studi mengenai komponen proses berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti yang pertama karakteristik dari pertimbangan, yang kedua karakteristik dari aturan-aturan keputusan. Studi-studi mengenai komponen output yang berfokus pada variabel yang berhubungan dengan pertimbangan, peramalan, atau keputusan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi cara pengguna memproses suatu informasi. Selanjutnya variabel-variabel tersebut itu meliputi yang pertama mutu dari pertimbangan, yang kedua wawasan dari penggunaan isyarat subjektif, kualitas keputusan yang diterima, dan persepsi dari karakteristik perangkat informasi. Perbedaan penekanan pada ketiga komponen dari model pemrosesan informasi ini mengarah pada penggunaan pendekatan yang berbeda, yaitu meliputi yang pertama ada pendekatan model lensa, yang kedua ada pertimbangan probabilistik, yang ketiga ada perilaku prakeputusan, yang keempat ada pendekatan gaya kognitif, yang kelima ada relativisme kognitif, dan yang terakhir ada relativisme kultural. Nah, selanjutnya ada pendekatan model lensa. Nah, pendekatan ini memungkinkan adanya pengakuan secara eksplisit atau saling ketergantungan antara variabel-variabel lingkungan dan spesifik individu. Model ini digunakan untuk menilai situasi pertimbangan manusia di mana seseorang membuat pertimbangan berdasarkan atas seperangkat isyarat yang eksplisit dari lingkungan. Nah, model ini menekankan pada kesamaan antara lingkungan dan respon dari subjek. Selanjutnya ada pertimbangan probabilistik. Nah, ini biasanya dikenal sebagai pendekatan perbandingan. Nah, pertama berfokus pada suatu perbandingan antara pertimbangan probabilitas intuitif dengan model normatif. Penelitian mengenai ditinggalkannya perilaku pengambilan keputusan secara normatif ini berfokus pada teoritis dan bias-bias yang pada dasarnya adalah representatifan dalam pengambilan, penyandaran dalam pengambilan, penyandaran dalam pengambilan manajemen, dan penyandaran dalam analisis keuangan, dan ada kemampuan dari pengambilan keputusan untuk melaksanakan perannya sebagai evaluator informasi. Selanjutnya, perilaku prakeputusan. Ini umumnya diuji dengan menggunakan metode ini telah mengadopsi dari teori tentang pemecahan masalah yang dikembangkan oleh Daniel
dan ingatan jangka panjang yang sepertinya tidak terbatas. Pelacakan proses cenderung menandakan 4 metode di bawah ini. Yang pertama ada klasifikasi mata, yang kedua ada perilaku pencarian informasi, yang ketiga ada penyertaan syarat informasi atau waktu respon, dan yang terakhir ada faktor introspektif verbal. Selanjutnya ada pendekatan gaya kognitif. Nah, ini berfokus pada variabel-variabel yang kemungkinan besar akan memberikan sebuah dampak pada kualitas dari pertimbangan dan dibuat oleh para pengambil keputusan. Nah, gaya ini adalah sebuah gagasan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan proses mediasi yang terjadi antara stimuli dan respon. Ada 5 pendekatan yang diketahui dari studi-studi mengenai gaya kognitif dalam psikologi. Yang antara lain yang pertama ada authoritarianisme, yang kedua ada determinisme, yang ketiga ada kompleksitas kognitif, yang keempat ada kompleksitas integratif, dan yang terakhir ada ketergantungan pada bidang. Selanjutnya relativisme kognitif dalam akuntansi. Dalam akuntansi, revolusi kognitif dalam psikologi sosial telah menciptakan adanya suatu penelitian yang kuat tentang struktur ilmu pengetahuan mengenai ingatan pada umumnya dan bagaimana seseorang belajar pada khususnya. Selanjutnya ada relativisme kultural. Dalam akuntansi, relativisme kultural mengenai menjadikan bahwa kebijakan membentuk fungsi kognitif dari individu-individu yang berhadapan dengan suatu fenomena akuntansi atau politik. Terdapat bermacam-macam konsep mengenai kebudayaan dalam antropologi yang menunjukkan adanya tema yang berbeda-beda dalam penelitian akuntansi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus dari pendekatan pemrosesan informasi manusia. Di sini sebagai contoh ada seorang auditor sedang melakukan penilaian resiko laporan keuangan dari dua perusahaan, yakni PTA dan PTB. Akan tetapi dua perusahaan ini menyajikan laporan keuangannya dalam dua format yang berbeda, di mana PTA menggunakan tampilan visual interaktif, dengan PTB masih menyajikan data dalam format teks dan tabel tradisional sederhana. Meskipun begitu, isi informasi keduanya serupa dan sama. Akan tetapi hal ini menimbulkan sikap di mana auditor lebih fokus dan lebih condong pada laporan A dikarenakan tampilannya yang lebih menarik dibandingkan dari milik PTB, sehingga auditor menilai resiko PTA lebih rendah dibandingkan dari PTB. Keputusan ini dipengaruhi oleh preferensi visual dan intuisi, bukan analisis secara objektif. Hal ini mencerminkan pendekatan modern secara probabilistik, keputusan dan gaya kognitif yang menunjukkan bahwasannya sebuah format menjadi sebuah informasi sangat mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan ke depan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu evaluasi atas pendekatan perilaku. Penelitian-penelitian dalam bidang akuntansi keperilakuan pada umumnya berupaya untuk merumuskan generalisasi mengenai respons manusia terhadap informasi akuntansi. Tujuan implisit dari studi-studi tersebut adalah merumuskan serta menguji hipotesis-hipotesis perilaku yang memiliki keterkaitan dengan teori akuntansi, seperti kecukupan pengungkapan, kegunaan informasi, laporan keuangan, sikap terhadap praktik pelaporan, materialitas, pengaruh prosedur akuntansi alternatif terhadap pengambilan keputusan, dan unsur-unsur dalam model pemrosesan informasi seperti input, proses, dan output. Namun demikian, sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai. Banyak penelitian eksperimental dan survei dalam akuntansi keperilakuan masih menunjukkan kelemahan dalam hal kekonsistenan teoritas dan metodologis. Penggunaan variabel surrogasi yang tidak konsisten seringkali tidak menghasilkan temuan yang konklusif. Lebih jauh, pendekatan eksperimental yang memandang eksperimen sebagai bentuk kontrak sosial antara peneliti dan partisipan menunjukkan adanya risiko terhadap validasi hasil, khususnya ketika hubungan sosial tersebut mempengaruhi objektivitas dan netralitas data yang diperoleh.
Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.